yaitu Syiar TV. Di subscribe, like, komen, share. Insyaallah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam, semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga sampai kepada kita semuanya insyaallah. Dan mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita pula dan juga kepada generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Hadirin saudaraku jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang mulia siang hari ini, khatib berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada khatib yang dhaif khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring dengan bertambahnya usia kita, kita tambah pula ibadah dan kebaikan kita. Harapan kita semua tentu mudah-mudahan upaya kita ini Allah ridhoi, sehingga kita kelak termasuk hambanya yang beruntung mendapatkan derajat tertinggi di sisinya, yakni bersama orang-orang yang muttaqin. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku jamaah Jum'ah yang berbahagia, dalam kesempatan khutbah siang hari ini izinkan khatib untuk menyampaikan khutbah dengan tema, dengan semangat Isra Mi'raj, kita tingkatkan kecintaan generasi muda kepada masjid. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di bagian akhir bulan Rajab, di mana kita tahu bersama bulan Rajab mempunyai banyak keistimewaan. Di antaranya bulan Rajab adalah bulan haram atau salah satu bulan yang Allah muliakan, di mana di bulan haram kita melakukan kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya. Sebaliknya kalau kita melakukan maksiat maka akan Allah lipat gandakan pula dosanya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, termasuk juga kepada kita semua sebagai umat Islam. Rasul bersabda, anibu ila rabbikum,
kembalilah kepada Tuhanmu, mendekatlah kepada Tuhanmu, bertaubatlah kepada Tuhanmu. Wa yastaghfiru min dzunubikum, dan mohonlah ampunan kalian kepada Tuhanmu dari dosa-dosamu. Wajtanibul ma'asi fi syahril haram, dan jauhkanlah dirimu dari berbuat maksiat di bulan haram. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, marilah bagi yang mampu untuk berpuasa sunnah, silahkan perbanyak puasa sunnah. Bagi yang mampu dan senang untuk bertilawah, perbanyaklah bacaan Al-Quran. Yang sudah terbiasa bangun malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubah dan sebagainya, tingkatkan intensitasnya. Yang punya kemampuan materi, perbanyaklah sedekah dan infaknya. Yang mampunya hanya ilmu, sampaikanlah nasihat kepada orang-orang yang memerlukannya, dan berikan contoh dalam pribadi kita, dalam tingkah laku kita, dalam sikap kita, dengan sikap yang bisa diteladani oleh orang lain. Maka fa insyaallah, apa yang para ulama anjurkan dan para ulama katakan bahwa ar-rajabu litatahhiril badan. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk membersihkan badan. Dari apa? Membersihkan anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban nanti litatahhiril qulub, untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Dan Ramadan nanti adalah litatahhirir ruh, untuk membersihkan ruh kita. Maka kita upayakan, karena Rajab termasuk bagian tangga untuk menuju bulan Ramadan, kita mulai dari bulan ini kita tingkatkan kebaikan-kebaikan kita, sehingga insya Allah akan Allah sampaikan kita dalam kondisi yang lebih baik untuk meraih mulianya bulan suci Ramadan. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, keistimewaan bulan Rajab adalah dalam bulan Rajab termasuk bulan di mana dalam bulan ini adalah dilahirkannya perintah salat kepada kaum muslimin. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang menjadi oleh-oleh utama dalam perjalanan suci ini adalah diwajibkannya kita semua oleh Allah lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan dan menegakkan salat 5 waktu sehari semalam, yang awalnya Allah perintahkan 50 waktu. Kita semua insya Allah faham bagaimana perjuangan Rasulullah untuk mohon keringanan kepada Allah dari 50 waktu sampai dengan 5 waktu. 9 kali naik turun ke langit menghadap Allah subhanahu wa ta'ala atas saran Nabi Allah Musa alaihi salam agar mendapatkan keringanan dari Allah. Akhirnya Allah berikan keringanan sehari semalam hanya 5 waktu, yang pahalanya sama dengan 50 waktu yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, tapi kalau kita saksikan hari ini di beberapa tempat ada banyak upaya untuk merayu, mengganggu, menggoda generasi muda kita agar terbiasa meninggalkan sholat. Dengan apa? Canggihnya teknologi, sehingga berbagai macam ilmu bisa diserap siapapun yang mampu mengaksesnya. Maka tidak hanya di kota, di perkampungan, di desa-desa sekarang ini menjamur pembangunan dan bisnis kafe, di mana di sana banyak disajikan bangunan-bangunan yang menarik dengan gemerlapnya lampu-lampu, diiringi pula dengan dendangnya lagu-lagu, dan dilengkapi pula dengan berbagai macam minuman dan makanan kekinian yang justru itu adalah menjadi kesukaan kaum muda. Sehingga pada akhirnya kita saksikan bersama, khatib sendiri sering menyaksikan
Dikala waktu maghrib, masjid sepi, musola kosong, tapi tempat-tempat seperti itu ramai, dipenuhi dengan generasi muda-mudi kita. Bahkan yang paling unik, banyak di antara mereka orang-orang pengembang ini yang mencari tempat-tempat yang sulit dijangkau. Semakin sulit dijangkau, semakin penasaran kaum muda-mudi, dan di sanalah disajikan tempat yang nyaman untuk berdua-duaan. Kita masih husnudzon, mudah-mudahan di sana ada musola, dan setiap waktu sholat anak-anak muda kita tidak lupa untuk melakukan sholat 5 waktu, terutama maghrib dan isya. Ada satu yang mungkin belum kita rasakan adalah di sana mungkin tidak ada sajian minuman keras. Kalau sampai itu ada, sudah diambang batas kehancuran Islam di Indonesia. Kenapa? Kita berkaca dan mengingat sejarah di Cordoba, di akhir kejayaan Islam di sana, yang telah berjaya selama kurang lebih 800 tahun, karena generasi mudanya sudah diberikan sajian-sajian agar mereka tidak memedulikan agamanya, agar mereka suka sekali dengan hiburan-hiburan, maka disajikan kepada mereka lagu-lagu yang menyenangkan, perempuan-perempuan yang menjadi hiburannya, dilengkapi pula dengan minuman-minuman keras. Dikala itu sudah tidak ada kekuatan pada kaum muslimin, dan saatnya dihancurkan orang-orang Islam, dan sekarang tinggallah cerita. Mudah-mudahan di negeri kita tidak terjadi seperti itu. Maka inilah PR bagi kita semua sebagai aktivis masjid. Bagaimana kita mengelola masjid agar tidak kalah bersaing dengan kafe-kafe itu. Generasi muda tetap tertarik dengan masjid, tetap tertarik dengan musola, dan pada akhirnya generasi muda kita bisa menjadi generasi yang menjadi penerus perjuangan kita semua. Jangan sampai hari ini masjid kita penuhi, tapi sekian tahun yang akan datang anak-anak cucu kita tidak kenal dengan masjidnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, ayat yang khatib bacakan dalam pembuka tadi ada sebuah kekhawatiran yang Allah firmankan dalam surah Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah setelah mereka kaum yang menjadi pengganti, yang kaum tersebut mengabaikan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka itu akan menjadi orang yang tersesat. Mudah-mudahan generasi muda kita Allah jaga setiap langkahnya, Allah bimbing dan Allah tunjukkan ke jalan yang benar dan baik, tetap gemar dan suka dengan masjid, cinta dengan rumah Allah, tidak terlena dengan bujukan rayuan syaitan berupa tempat-tempat yang lain yang mungkin secara duniawi lebih menarik. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang khatib sampaikan pada siang hari ini. Walaupun singkat, harapan khatib bisa bermanfaat. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dan kurang karena keterbatasan hamba yang dhaif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.